Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifatunisa dari Prodi PGMI akan memperhatikan sebagai guru untuk menyelesaikan tugas dari Pak Rino MK Metodologi Pembelajaran Penjas MI. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat kan? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran penjas. Ayo, siapa yang suka olahraga? Saya, Bu. Alhamdulillah semuanya suka ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita menerangkan dulu tentang renang. Untuk prakteknya minggu besok ya nak ya. Ya. Nah, jadi ibu mau menjelaskan dulu. Yang pertama itu renang. Renang artinya adalah olahraga yang dilakukan di air. Jadi setiap olahraga yang ada di air itu dinamakan renang. Istilah lainnya renang adalah olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan. Jadi jenis olahraga renang itu bisa menyehatkan dan juga menyenangkan. Pada suka renang apa tidak? Suka. Alhamdulillah suka ya. Nah, di sini renang juga itu ada 3 macam. Yang pertama renang gaya dada, yang kedua renang gaya kupu-kupu, dan yang ketiga renang gaya bebas. Nah, sekarang Ibu mau menjelasin yang pertama itu renang gaya dada. Renang gaya dada dulu ya. Sudah. Nah, langkah-langkahnya itu renang gaya dada. Pertama gerakan meluncur. Ayo, siapa yang biasanya meluncur di air terjun? Saya, atau di Bu. sungai-sungai? Saya. Ya, Nila sering meluncur ya. Nah, gerakan meluncur ini adalah gerakan yang paling awal dalam olahraga berenang. Jadi sebelum berenang itu pertama awalnya itu adalah meluncur. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama persiapan awal. Nah, jadi setiap gerakan-gerakan itu ada langkah-langkahnya. Ini yang pertama persiapan awal. Dan mempraktikannya itu adalah pertama sikap awal berdiri di kolam yang dangkal. Jadi yang pertama sikap persiapan awal itu langkah-langkahnya itu sikap awal berdiri di kolam renang yang dangkal. Jadi sebelum di pedalaman itu didangkal dulu ya. Dan yang kedua berdiri membelakangi di dinding kolam. Udah ada gambaran belum? Sudah. Sudah ya. Dan yang seterusnya tekuk salah satu lutut dan tempelkan telapak kaki pada dinding kolam. Dan selanjutnya luruskan kedua tangan ke depan. Nah, jadi kalau renang itu ada persiapan awalnya ya. Itu dari yang Ibu jelasin tadi itu ada gambarnya, bisa dilihat dari bukunya kalian masing-masing itu. Udah paham kan ya? Sudah, Bu. Nah, dan yang kedua itu ada gerakan. Gerakan langkah-langkahnya yang pertama bungkukkan badan ke depan sampai telinga rapat dengan tangan. Ini bungkukkan badan ke depan sampai telinga rapat dengan tangan. Jadi itu yang kedua. Yang kedua tolakkan atau dorong kaki ke belakang atau dinding hingga badan terdorong ke arah ke depan ya. Dan seterusnya kedua kaki atau tangan dan badan lurus. Nah, jadi kedua kaki, tangan, dan badan itu lurus ya. Itu bisa dilihat gambarnya di buku masing-masing. Ya. Bisa memperhatikannya ya. Ibu harap minggu besok kalian bisa memperhatikan semua. Terus yang kedua menggerakkan kaki dan tungkai. Tahu tungkai? Tahu. Apa? Kaki. Ya kaki ya. Jadi ini ada persiapan awalnya juga. Itu langkah-langkahnya. Masuklah ke dalam kolam dengan posisi badan menghadap dinding kolam. Nah, jadi ini langkah-langkah pertama
kita masuk ke dalam kolam dan dengan posisi menghadap dinding kolam ya. Jadi lurus, misal dinding kolamnya di sana, kita berdiri di sini, kita menghadap ke dinding kolam. Terus yang kedua, Yang kedua tangan memegang pada tepi dinding kolam, lepaskan kedua kaki agar badan mengembang dan tarik tumit ke arah pantat. Nah, jadi untuk yang kedua itu kedua tangan kita memegang pada tepi dinding kolam. Setelah itu kita sudah ya, kedua tangan memegang pada tepi dinding kolam ya. Terus yang ketiga, lepaskan kedua kaki agar badan mengembang dan tarik tumit ke arah pantai. Jadi setelah kita memegang tepi dinding kolam, kita melepaskan kedua kaki agar badan mengembang dan tarik tumit ke arah pantat. Terus selanjutnya, jari-jari kaki menghadap keluar dan doronglah ke belakang. Jadi setelah kita melepaskan kedua kaki, terus kita jari-jari kaki itu menghadap keluar dan dorongan ke belakang. Jadi bisa dia mendorong badan kita. Terus selanjutnya lakukan gerakan ini berulang-ulang. Jadi kalau misal dia sudah mulai berenang, dia melakukan berulang-ulang. Jadi dia bisa mendorong ke depan, sudah bisa berenang. Terus yang kedua, gerakan. Gerakan itu ada hitungan 1, hitungan 2, dan hitungan 3. Yang hitungan 1 itu meliputi kedua tungkai sampai menempel paha bagian belakang telapak kaki datar. Nah, jadi kedua tungkai sampai menempel paha, kedua tungkai kita menempel sampai paha ya, bagian belakang telapak kaki datar. Terus hitungan kedua itu membuka telapak kaki ke arah luar, dilanjutkan membuka tungkai bawah. Dan hitungan yang ketiga itu membuka tungkai atas atau paha beserta tungkai bawah dan telapak kaki, lalu dorong kaki ke belakang sambil meluruskan tungkai kembali sampai rapat. Nah, jadi itu langkah-langkah dari renang gaya dada. Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah paham, besok untuk memperhatikannya kalian cermati dulu bentuk cara berenangnya, itu di bukunya sudah ada ya, Nak? Ya. Sudah ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Nah, jadi ini jamnya sudah mulai siang ya. Jadi Ibu langsung kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah, ada yang tahu kesimpulannya apa? Lupa. Kok lupa? Nggak boleh lupa. Ya, terus kesimpulannya itu renang gaya dada disebut juga renang gaya kata, karena gaya dada mirip gerakan kata berenang. Terus gerakan renang ada beberapa macam, diantaranya itu renang gaya dada, renang gaya kupu-kupu, dan renang gaya Bebas. Itu renang macam-macam renang ya. Nah, di sini Ibu mau membuat soal. Jadi tolong dikerjakan nomor 41 itu. Setelah itu setelah kumpul Ibu juga memberi tugas yang di halaman 45 itu buat PR ya. Minggu besok sebelum kita mempraktikkan renang itu harus dikumpul semuanya ya. Ya. Sudah paham semua ya, Nak? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ini sudah waktunya, sudah siang juga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.